Gen Z belum kenal, bahkan belum pernah nonton film koboi. Apabila mereka disuguhkan film koboi, mereka pasti akan keranjingan. Memangnya bagaimana film koboi kok dibilang membuat orang keranjingan? Pada periode 1970 hingga 1980, masih banyak film koboi yang diproduksi oleh Hollywood. Bahkan ada beberapa produsen film Eropa ikut-ikutan membuat film-film dengan tema koboi. Ada pertanyaan, yaitu dari mana asal mula cerita koboi? 2. Apakah ada hubungan sejarah awal berdirinya negara Amerika Serikat yang melalui berbagai pergolakan dengan bangsa Indian serta perang saudara? Sepertinya peristiwa dalam film dibesar-besarkan dan bahkan peran sheriff sangat dominan. Keempat, bahkan ada orang jahat mengaku sheriff. Film koboi atau western memang menjadi salah satu genre paling dominan di Hollywood pada era 1940 hingga 1980. Genre ini bukan sekedar hiburan, tetapi sebenarnya merupakan mitologi nasional Amerika Serikat atau mirip sebagai legenda kesatria di Eropa. Asal mula cerita koboi, istilah koboi berasal dari para pengembala sapi di wilayah barat Amerika pada abad ke-19. Latar belakangnya muncul setelah perang antara Amerika dan Meksiko pada pertengahan abad ke-19. Amerika memperoleh wilayah sangat luas seperti Texas, Arizona, New Mexico, Nevada, Utah, dan California. Wilayah ini masih liar, jarang penduduk, penuh gurun, suku Indian sangat banyak, para bandit, dan peternakan besar. Koboi asli sebenarnya banyak dipengaruhi budaya Vaqueiro dari Meksiko, antara lain keahlian menunggang kuda, keahlian menggunakan lasso, tabiat serta tradisi menggiring sapi, bertopi lebar, pakai sepatu boots, hingga teknik rodeo. Jadi koboi bukan murni budaya Anglo-Amerika. Pada masa itu, jutaan sapi digiring dari Texas menuju jalur kereta api di Kansas. Perjalanan bisa berbulan-bulan. Banyak perampok. Hukum belum begitu kuat dan kota-kota frontier masih kacau balau. Dan disinilah lahir kisah duel pistol, sheriff, bounty hunter, perampok bank, penjudi, salon, kereta kuda, dan konflik dengan Indian. Hubungan dengan sejarah berdirinya Amerika Serikat, jawabannya adalah sangat erat. Genre koboi pada dasarnya adalah dramatisasi ekspansi Amerika ke arah barat atau westward expansion. Ada beberapa fase sejarah besar, yaitu setelah merdeka dari Britania Raya, Amerika terus memperluas wilayahnya ke barat. Muncul ide terkenal yaitu Manifest Destiny, yaitu keyakinan bahwa bangsa Amerika ditakdirkan menguasai seluruh benua Amerika Utara. Akibatnya, tanah suku Indian direbut, terjadi perang panjang melawan berbagai suku Indian, muncul bentrokan antar pendatang kulit putih dengan penduduk asli. Konflik dengan bangsa Indian, film cowboy klasik hampir selalu menggambarkan Indian sebagai musuh, tetapi sejarah aslinya jauh lebih kompleks. Suku-suku seperti Apache, Comanche, Sioux, Cheyenne, mereka melawan ekspansi Amerika selama puluhan tahun. Tokoh-tokoh yang terkenal antara lain adalah Geronimo, Sitting Bull, Crazy Horse, dan mereka menjadi simbol perlawanan Indian. Namun, Hollywood lama sering membuat narasi hitam putih. Cowboy adalah pahlawan, orang Indian adalah liar dan kejam. Padahal kenyataannya, banyak suku Indian yang dibantai, dipaksa pindah, mereka kehilangan tanah, dan budaya mereka dihancurkan. Sejak 1970-an mulai muncul film yang lebih simpatik terhadap Indian. Misalnya Dances of Wolfit, Little Big Man. Dampak perang saudara Amerika. American Civil War juga sangat mempengaruhi dunia koboi. Setelah perang, banyak veteran perang menjadi pengembara. Ekonomi menjadi sangat kacau, senjata beredar di mana-mana. Muncul bandit dan geng kriminal. Tokoh-tokoh seperti Jesse James,
Billy the Kid, Wyatt Earp lahir dari era penuh kekacauan itu. Karena negara belum kuat di wilayah barat, hukum sering bergantung pada sheriff lokal, marshal, atau kelompok bersenjata. Apakah film koboi dibesar-besarkan? Sangat banyak didramatisasikan. Memang faktanya seperti itu. Sementara realitas sejarah, duel pistol di jalan sebenarnya jarang. Banyak koboi hidup miskin. Pekerjaan mereka berat dan membosankan. Kota-kota frontier tidak selalu penuh baku tembak. Hollywood membangun mitos Wild West agar lebih menarik. Contohnya, satu sheriff melawan seluruh geng, duel 1 lawan 1, penjahat super sadis, atau tembak-menembak tanpa habis peluru, kota tanpa hukum, dan lain sebagainya. Padahal sheriff yang asli, mereka sering digaji rendah, hanya menjaga tawanan. Mereka mengurus orang mabuk, mereka punya tugas memungut pajak, atau menjaga pasar. Mengapa peran sheriff sangat dominan? Karena sheriff menjadi simbol hukum, menjadi peradaban, simbol peradaban atau wakil negara, dan simbol ketertiban. Di wilayah frontier, pemerintah pusat masih lemah, maka sheriff lokal menjadi figur penting. Tokoh sheriff dalam film koboi sering digambarkan sebagai pria jujur, pria pemberani, sendirian melawan kejahatan. Ini sebenarnya simbol bahwa peradaban sedang menaklukkan wilayah liar. Hollywood sangat menyukai tema ini. Apakah ada orang jahat yang mengaku sheriff? Ya, dan itu memang pernah terjadi dalam sejarah. Pada masa Wild West, identitas sulit diverifikasi, komunikasi lambat, banyak kota terpencil, dan belum ada database nasional. Akibatnya, penjahat bisa mengaku sheriff, bounty hunter palsu, marshal palsu, bahkan tentara palsu. Ada juga sheriff asli yang korup, bekerja sama dengan geng, menerima suap, atau menyalahgunakan kekuasaan. Film koboi sering memakai tema sheriff palsu, sheriff korup, atau mantan bandit menjadi sheriff. Karena konflik moral seperti ini sangat menarik untuk diekspos, didramatisir. Mengapa film koboi sangat populer di tahun 1970-an hingga 1980-an? Karena genre ini dianggap identitas budaya Amerika. Selain Hollywood, banyak studio Eropa, terutama Italia dan Spanyol, ikut membuat film koboi yang disebut spaghetti western. Tokoh paling terkenal adalah Clint Eastwood dan Sergio Leone. Film terkenal mereka adalah The Good, The Bad, and The Ugly, A Fistful of Dollar, Once Upon a Time in the West. Ciri khas spaghetti western adalah lebih brutal, tokoh abu-abu, sheriff sering lemah atau korup, antihero lebih dominan, dan musik dramatis khas Ennio Morricone. Sebagai kesimpulan, film koboi sebenarnya adalah gabungan antara sejarah asli ekspansi Amerika, konflik dengan bangsa Indian, dampak perang saudara, kehidupan frontier, dan mitologi nasional Amerika. Tetapi Hollywood membesar-besarkan banyak hal, antara lain duel pistol, sheriff yang heroik, kota liar, dan karakter hitam putih. Genre ini akhirnya menjadi semacam dongeng modern Amerika tentang hukum melawan kekacauan, peradaban melawan wilayah liar, dan manusia yang bertahan di dunia keras frontier. Bagi generasi X maupun generasi baby boomer, mereka sangat familiar dengan film-film koboi. Namun untuk kalangan milenial dan bahkan Gen Z, mereka bahkan belum pernah lihat film koboi. Kalau toh ada, mereka hanya browsing-browsing di YouTube atau di internet. Nah, bagaimana pendapat Anda? Apakah film tema koboi bisa dimunculkan lagi dengan sentuhan gaya mutakhir? Karena saat ini banyak film-film tema-tema science fiction dan juga tema-tema yang merubah berbagai plot-plot, sehingga plot twistnya para penonton dibuat tercengang atau dibuat tetap bertanya-tanya sampai pertengahan film atau bahkan hampir selesai film baru diketahui dimunculkan kunci utama daripada alur cerita. Nah, apabila ada produser film yang memunculkan film koboi namun mengambil bintang pemeran utamanya adalah tokoh-tokoh yang dipuja oleh Gen Z, mungkin film koboi tersebut akan sukses. Mudah-mudahan. Bagaimana pendapat Anda? Tolong tulis di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe dan share. Terima kasih.